Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuliana. Nomor induk mahasiswa 0704201001 dari kelas Biologi 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karangan ilmiah. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Junaida MPD, yang telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Di materi karangan ilmiah ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting, yaitu pengertiannya, langkah-langkah penyusunannya, dan sistematika karangan ilmiah itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan yang benar. Karangan ilmiah yang baik dapat memberikan informasi mengenai bermacam ilmu pengetahuan. Dalam penyampaian informasi tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para pembaca. Langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Yang pertama ada persiapan, pengumpulan data, pemeriksaan atau penyuntingan, dan pengetikan atau penyajian. Persiapan, yaitu ada pertama pemilihan topik. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar Anda. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang paling menarik perhatian Anda. Yang ketiga, topik yang dipilih berpusat pada suatu segi ruang lingkupnya sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Yang kelima, topik yang dipilih harus ada ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Dan yang terakhir, topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Yang kedua, pembuatan kerangka karangan. Contoh kerangka karangan dapat dilihat di sebelah kiri. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam tahap ini, penulis atau penyusun harus mengumpulkan data-data dengan mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul yang digarap. Kemudian pemeriksaan atau penyuntingan. Pemeriksaan dan penyuntingan konsep itu mencakup pemeriksaan karangan dan cara penyajian serta menyunting bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya, pengetikan atau penyajian. Dalam pengetikan naskah karangan ilmiah, kita harus memperhatikan tata cara dalam penyajiannya, yaitu pertama, buatlah garis-garis pembatas atau margin kiri, margin kanan pada kertas dengan ukuran pias atau 4 cm, pias bawah 3 cm, pias kiri 4 cm, dan pias kanan 2,5 cm. Yang kedua, penomoran memakai angka Arab, angka Romawi besar, dan angka Romawi kecil. Yang ketiga, dalam menyusun karangan ilmiah, kita membutuhkan beberapa buku sumber atau referensi. Selanjutnya, sistematika karya ilmiah dibagi dua, yaitu bagian kulit luar dan bagian inti karya ilmiah. Bagian kulit luar itu ada cover atau sampul, halaman sampul depan, halaman pengesahan, komponen abstrak, halaman pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Contoh sampul dapat dilihat di bagian kiri atas. Halaman sampul depan contohnya seperti berikut. Halaman pengesahan. Penulisan komponen atau halaman pengesahan dan persetujuan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal ini. Yang pertama, penulisan komponen atau halaman pengesahan atau persetujuan didahului oleh frasa pengesahan pembimbing atau persetujuan pembimbing. Yang kedua, posisi atau letak halaman pengesahan ini tidak selalu sama atau permanen. Yang ketiga, pada karya ilmiah dalam bentuk makalah tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi, halaman pengesahan ini merupakan suatu keharusan. Namun, pada makalah tugas, perkuliahan, dan laporan penelitian, halaman pengesahan ini boleh dibuat dan boleh tidak. Yang keempat, pada makalah tugas akhir skripsi, tesis, dan disertasi, halaman pengesahan ini terdiri dua macam, yaitu halaman persetujuan dari pembimbing atau promotor atau disertasi dan halaman persetujuan dari tim penguji.
Selanjutnya, model tampilan halaman pengesahan ini sangat bervariasi, tergantung orang yang menangani si penulis. Selanjutnya, komponen halaman persetujuan pembimbing atau konsultan atau penguji ditulis dengan tidak menggunakan nomor halaman. Yang terakhir, komponen halaman pengesahan dibuat pada halaman yang baru secara utuh. Komponen abstrak itu terbagi dua, ada karakteristik abstrak dan jenis-jenis abstrak. Karakteristik abstrak itu yang pertama singkat, kedua berkelitian tinggi, yang ketiga bentuk tulisan dibagi menjadi dua, yaitu informatif kualitatif atau kuantitatif bergantung pada naskah asli, dan deskriptif analisis induktif atau deduktif bergantung pada naskah asli. Yang keempat, strukturnya ada judul laporan atau dokumen asli, nama asli penulis laporan, tujuan dan masalah, cara kerja, proses atau metode kerja, hasil kerja dan validasi hasil, kesimpulan, dan yang terakhir inisial penulis abstrak. Jenis-jenis abstrak yaitu ada dua. Yang pertama, abstrak indikatif, yaitu abstrak yang menguraikan secara singkat masalah yang terkandung dalam dokumen lengkapnya. Yang kedua ada abstrak informatif, yaitu miniatur laporan atau dokumen asli dengan menampilkan selengkap mungkin data laporan sehingga pembaca mendalaminya. Selanjutnya ada halaman pengantar. Unsur-unsur yang harus dicantumkan dan cara penulisannya yaitu yang pertama, ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penjelasan adanya tugas penulisan karya ilmiah. Ketiga, penjelasan pelaksanaan penulisan karya ilmiah. Yang keempat, penjelasan adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari seseorang. Yang kelima, sekelompok orang atau organisasi atau lembaga. Yang keenam, ucapan terima kasih kepada seseorang atau lembaga yang membantu. Yang ketujuh, penyebutan nama kota, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap penulis tanpa dibubuhi tanda tangan. Dan yang terakhir, ada harapan penulis atas karangan tersebut. Bagian inti karya ilmiah yaitu ada bab pendahuluan, bab analisis dan pembahasan, bab kesimpulan dan saran, dan bagian akhir. Bagian pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, landasan teori, sumber data penulisan, metode dan teknik penulisan, sistematika penulisan, dan tujuan dan manfaat penulisan. Bab analisis dan pembahasan. Bab ini berisikan pertama deskripsi, analisis dan interpretasi yang dapat meyakinkan membaca. Yang kedua, semua analisis dan interpretasi itu harus mendukung satu sama lain agar tampak kolerasi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, teori yang digunakan harus dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat dan objektif. Yang keempat, istilah-istilah yang digunakan harus tepat dan taat asas dalam penganalisasinya. Bab kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan gambaran umum seluruh analisis, persoalan, dan berelevansi dengan hipotesis atau teori yang dikemukakan. Bagian akhir itu ada daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Oke, baiklah, sampai segitu aja yang bisa saya sampaikan tentang materi karangan ilmiah. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Semoga yang ditampilkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.